Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam sejahtera. Terima kasih telah mampir di channel YouTube Pak Abduh. Kali ini kita akan bahas tentang satu video yang di-upload oleh Guru Gembul, episode ke-119 tentang ekonomi syariah. Ya. Nah, walaupun videonya sudah agak lama, dalam 2 atau 3 tahun lepas, mungkin 3 tahun ya, 3 tahun yang lalu, tapi masih beredar ya, dan saya pun masih mendapatkan kiriman dari kolega saya, dan mungkin video ini saya gunakan untuk merespon ya daripada apa yang disampaikan oleh Guru Gembul dalam video beliau. Baik, dari video yang berdurasi kurang lebih 19-20 menit tersebut, kira-kira ada 5 poin yang bisa saya dapatkan ya. Yang pertama adalah Guru Gembul mengatakan bahwa tidak ada sistem ekonomi syariah, yang ada hanya prinsip-prinsip syariah di dalam berekonomi ya. Dan prinsip itu beliau katakan ada tidak zalim, keadilan, tidak berspekulasi, dan juga bermoral ya. Saya pribadi setuju dengan prinsip-prinsip ini, gitu ya. Tetapi ketika mengatakan tidak ada sistem, nah ini mungkin kita perlu cek lagi apa yang dimaksud dengan sistem. Ya, karena sistem ini berasal dari bahasa luar, maka mari kita lihat apa pengertian daripada sistem. Dari Oxford Languages ya, di internet bisa didapatkan bahwa sistem adalah a set of principles or procedures according to which something is done. Ya. Jadi ketika kita memiliki 4 prinsip yang dikatakan oleh Guru Gembul tadi, kalau saya mungkin lebih banyak lagi prinsipnya, tapi katakan 4 saja prinsip itu: tidak zalim, berkeadilan, tidak berspekulasi, dan bermoral. Ya. Maka kalau keempat ini disatukan, ya, kemudian dijalankan, ya, maka dia menjadi sebuah sistem. Dengan tujuan bahwa aktivitas perekonomian Muslim khususnya dan masyarakat dunia pada umumnya itu aktivitas ekonomi yang berasaskan pada keempat hal ini. Ya, maka itu sudah menjadi sebuah sistem. Ya. Nah, yang kedua yang saya dapatkan adalah ekonomi syariah hari ini tidak berlandaskan Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Ini yang saya agak sedikit sedih ya dengan tudingan seperti itu, bahwa perjuangan para ulama, para cendekiawan, ekonom muslim selama katakan dia start tahun 1960, berarti selama kurang lebih 60 tahun ini itu dianggap tidak ada oleh Guru Gembul ya. Nah, oleh sebab itu saya ingin jelaskan di sini bahwa tidak benar ekonomi syariah itu tidak berlandaskan pada Al-Quran, Sunnah, dan Ijtihad. Ya, saya sendiri kebetulan adalah CSAA Fellowship, yaitu Certified Sharia Advisor and Auditor dari AAOIFI, AAOIFI ya. Nah, itu tidak benar bahwa ekonomi syariah sekarang jauh daripada ijtihad. Itu salah besar ya. Para ulama-ulama kita, para cendekiawan baik yang ada di MUI Indonesia maupun yang ada di luar negeri, itu luar biasa di dalam mencurahkan gagasan dan pikirannya ya, walaupun memang ya, beliau ini mengambil pendapat daripada para ulama-ulama terdahulu ya, kemudian mencoba menarik benang merah antara yang dulu dengan yang sekarang, maka dihasilkanlah fatwa itu ya. Oleh sebab itu mengatakan bahwa tidak ada sama sekali ijtihad pada ekonomi syariah hari ini itu salah besar. Yang ketiga, mempertanyakan keadilan ekonomi syariah. Guru Gembul mengambil contoh zakat. Zakat pertanian 10%, zakat profesi 2,5%. Bagaimana mungkin ini bisa adil? Ya. Pertama yang perlu diluruskan adalah yang 10% itu zakat pertanian yang tada hujan. Yang petaninya itu sama sekali tidak perlu memikirkan tentang air. Kalau zakat pertanian yang menggunakan irigasi normal itu hanya 5%, ya bukan 10%. Yang kedua, zakat ini bukan semata-mata urusan duniawi. Jadi orang yang bayar zakat ini memang orang yang punya iman.
yang nggak punya iman mesti akan mempertanyakan tuh zakat. Kenapa pula saya harus bayar zakat? Ya. Jadi zakat ini bukannya terkait soal duniawi, dia terkait dengan keimanan, ya. Dan ini konteksnya fastabiqul khairat. Dia bukan konteksnya adalah siapa yang paling kaya atau siapa yang paling miskin, ya. Jadi salah kalau zakat itu dibanding-bandingkan dengan pajak, ya, yang tidak ada urusannya sama sekali dengan urusan akhirat. Yang keempat, Guru Gembul mengatakan bahwa ekonomi syariah ini ekonomi syariah hoax, ya. Dia kacau semua sistemnya, ya. Nah, saya tidak tahu dari mana kesimpulan ini berasal, ya, tetapi dari pengalaman saya selama ini, ya, berkecimpung dalam dunia akademik maupun sedikit dalam dunia praktek ekonomi dan keuangan syariah, itu tidak kacau, ya. Kalaupun terjumpa kekacauan atau pelanggaran syariah oleh satu institusi, atau mungkin bukan cuma satu institusi, mungkin institusi itu bagus hanya ada satu transaksi saja oleh kepada satu customer, satu pelanggan yang apa namanya tidak sesuai syariah, itu pun tidak signifikan katakan. Nah, itu kan hanya case study saja, bukan semuanya dikatakan kacau atau hoax atau tidak lagi berlandaskan Al-Quran dan Sunnah, ya. Jadi saya rasa perlu sedikit diluruskan, ya, jangan sampai karena nila setitik rusak susu sebelanga, ya. Karena emosi yang menggebu-gebu akhirnya semua dikatakan haram, ya. Padahal tidak seperti itu. Jadi di sini saya juga mengucapkan terima kasih kepada Guru Gembul, ya, atas kritik-kritikannya. Namun saya juga menyarankan agar ketika mengkritik itu Guru Gembul juga menggunakan data-data yang akurat, ya, dan juga sumber-sumber yang tidak berat sebelah. Karena dalam video itu yang dimunculkan adalah sumber-sumber yang memang mengkritisi, ya, ekonomi dan keuangan syariah, khususnya praktik perbankan syariah, ya. Coba cari sumber-sumber yang memang mendukung atau memberikan apresiasi kepada praktik perbankan syariah. Jangan hanya mereka yang mengkritisi atau menegasikan peran daripada perbankan syariah itu, ya. Itu saja mungkin dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Salam bahagia, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.